Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pada saat ini, angin dan awan berkecamuk di atas laut. Kapal selam nuklir hitam pekat, yang seperti monster baja, begitu besar sehingga hanya bagian atasnya yang berada di atas permukaan laut. Kapal keluarga dan sekte tampak seperti semut di depan kapal selam. Lingkaran agung yang dibentuk oleh 10 kapal selam nuklir mengubah kapal keluarga dan sekte menjadi ikan dalam tong. Yang lebih mengejutkan, 4 kapal induk, yang hampir sebesar kota kuno, melesat dengan kecepatan luar biasa dari jauh, memecahkan ombak. Seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi, orang-orang terkejut. Bagaimana dia bisa mendorong kapal-kapal besar itu tanpa ki spiritual? Tidak, intinya kita sudah dikepung. Apa 10 monster baja itu? Bagaimana mereka bisa menyelam di laut yang mengalir ke atas? Banyak orang sedang berdiskusi, mengerutkan alis mereka. Liu Jingning juga terkejut. Dia tidak menyangka Suke telah menyiapkan kejutan besar untuk mereka. Dia telah memanggil begitu banyak kapal besar dengan pikirannya. Kek kecil, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saya pikir Anda dikutuk kali ini. Liu Jingning melirik Suke dengan penuh kemenangan, yang begitu menggairahkan dan menggoda. Melihat reaksinya, Suke merasa pusing. Melankolis, dia menutupi wajahnya dan berkata, "Adik perempuan, tolong jangan lakukan itu. Saya menjadi semakin lemah dari hari ke hari." Liu Jingning tersenyum sambil berpikir, "Apa yang terjadi? Apa yang saya lihat adalah Anda menjadi lebih kuat setiap hari." Suke memutar matanya dan tidak menjawab. Dia mulai melihat sekeliling. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan para pembudidaya itu, dia tersenyum. Kapal selam nuklir dan kapal induk adalah gerakan pembunuhan yang telah dia persiapkan. Biasanya, produk-produk berteknologi tinggi itu tidak dapat melukai pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void, tetapi situasi saat ini berbeda. Semua orang berada di Laut Upflow. Suke dapat dengan mudah menghancurkan kapal-kapal itu dengan meriam, meskipun kapal-kapal itu telah diperkuat dengan mantra pembatas. Sebagian besar senjata yang dipasang di kapal selam nuklir dan kapal induk adalah meriam bertenaga dewa. Kombinasi dari itu dan bom nuklir sangat jahat, mereka bisa menghancurkan banyak kapal dan menenggelamkan banyak pembangkit tenaga listrik secara instan. "Rekan-rekan kultivator saya, apakah Anda masih akan mengepung saya?" Suke bertanya dengan senyum percaya diri. Kata-katanya sedikit mengejutkan para pembudidaya. Kemudian, mereka mulai menunjukkan ekspresi sarkastik. Pria dari suku sapi tanduk langit tertawa dengan lancang setelah mendengar kata-kata Suke. "Hahaha, bocah nakal. Apakah Anda tidak waras?" Dia melihat kapal sukunya telah tiba dan bisa menangkapnya dengan selamat, jadi dia merasa lega. "Apakah kamu pikir kamu dapat mengancam kami dengan lembaran besi itu? Betapa naifnya orang bodoh. Buka matamu, kapal kami terbuat dari kayu dewa yang telah diperkuat dengan mantra pembatas. Anda tidak akan pernah bisa merusaknya." Pria dari suku sapi tanduk surga mengejeknya, dan kata-katanya identik dengan suara hati para pembudidaya lainnya. Meskipun mereka terkesan dengan kapal besi ajaib Suke, yang besar dan bisa berlayar di bawah air, mereka tidak menganggap serius kapal selam dan kapal induk. Menurut pengetahuan mereka tentang pertempuran laut, para pembudidaya menggunakan seni sihir untuk menyerang satu sama lain dalam jarak jauh, dan mereka akan menggerakkan kapal mereka untuk saling bertabrakan. Mereka yang memiliki kapal terberat akan selalu menang. Di Laut Upflow, mereka tidak berani menggunakan seni sihir dengan santai karena takut mereka akan memicu serangan mantra pembatas di langit. Kapal Suke tampak megah. Namun, mereka tidak bisa merasakan fluktuasi spiritual ki pada mereka. Kapal-kapal itu terbuat dari besi biasa, yang tidak bisa merusak kapal mereka. Itulah alasan sikap arogan mereka. Bagi mereka, kapal selam dan kapal induk Suke bukanlah apa-apa. Seorang kultivator mendekati Suke dengan anggota sukunya dari benua selatan dan memarahi dengan dingin, "Pandangan orang biasa tidak akan pernah bisa disejajarkan dengan kita. Anak muda, saya sarankan Anda menyerah tanpa perlawanan. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan pembudidaya seperti kami." Seorang lelaki tua mencoba membujuknya. "Kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini karena kamu telah menyinggung suku sapi tanduk surga? Jika Anda dapat mengakhiri hidup Anda sendiri, kami mungkin akan menjaga tubuh Anda tetap utuh. Namun, Anda harus menyerahkan barang-barang ini kepada kami terlebih dahulu." Seorang putra suci muda di kapal besar lainnya tersenyum. "Hehe, hanya ada sekitar 10 kapal, yang tidak cukup untuk kita bagikan secara merata. Jadi, wanita di sampingnya adalah anggota Prevailing Wind Pavilion kami? Apakah kamu sudah gila? Dia adalah perawan suci dari fraksi Utopia," seseorang mengingatkannya. Liu Jingning segera menggelapkan wajahnya.
Dia menatap putra suci dari Prevailing Wind Pavilion dengan dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Putra suci dari Prevailing Wind Pavilion terus menatap Liu Jingning dan menggelengkan kepalanya, tersenyum. Terus, dia bersama pria itu. Mereka sangat kasar di benua selatan. Bahkan Patriark Fraksi Utopia tidak dapat menakut-nakuti pavilion angin yang berlaku. Haha, itu benar. Dengan bekerja sama dengan pria itu, Fraksi Utopia telah membuat musuh benua selatan. Namun, wanita ini adalah milikku. Niu Batian, pria dari suku sapi tanduk surga yang masih jatuh di langit, tertawa dengan lancang. Dia sudah lama merindukan Liu Jingning, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya secara paksa karena banyak faktor kendala. Sekarang, dia punya alasan, jadi wajah aslinya terungkap. Mendengar kata-katanya, putra suci dari Prevailing Wind Pavilion mengerutkan kening dan segera berkata sambil tersenyum, karena Brother Ox menginginkannya, dia milikmu. Kakak Lin, terima kasih atas kebaikanmu. Jika Anda tidak keberatan, kita berdua dapat menikmati pelayanannya bersama-sama. Niu Batian tertawa sombong. Kata-katanya membingungkan para pembudidaya lainnya. Mereka pernah mendengar Niu Batian memiliki hobi khusus, seperti berhubungan seks dengan banyak orang. Mereka tidak berharap dia membicarakannya di depan semua orang. Apalagi targetnya adalah perawan suci. Perilakunya terlalu keterlaluan. Suku Heavenhorn Ox sangat kuat, bagaimanapun, jadi Niu Batian memiliki keberanian dan kekuatan untuk menjadi begitu sombong. Di sebuah kapal tidak jauh dari sana, pembangkit tenaga dari Fraksi Utopia marah setelah mendengar kata-kata Niu Batian. Dia mempermalukan Liu Jingning, perawan suci mereka, yang berarti dia mempermalukan Fraksi Utopia. Kamu mencari kematian, Liu Jingning berkata. Sementara itu, dia melambaikan tangannya yang ramping dan hendak menggunakan seni sihir. Namun, tangannya tiba-tiba dipegang oleh Suke, yang berkata dengan senyum tipis, jangan gunakan sihir di sini. Anda bisa diserang oleh mantra pembatas di tempat ini. Biarkan aku menanganinya. Liu Jingning tertegun. Sebenarnya, dia pikir Suke tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghukum orang-orang itu. Setelah tenang, dia tahu kapal selam itu hanyalah alat besi biasa, mereka tidak bisa menakut-nakuti para pembudidaya. Jadi, dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya untuk menjauhkan para pembudidaya. Ketika dia mendengar Suke berkata, biarkan aku yang menanganinya, semua kekhawatiran di hatinya menghilang seketika. Pemuda ini, yang terlihat begitu lembut, dapat menopang langit untuknya dan melindunginya dari segala macam bahaya. Niu Batian, Suke menggelapkan wajahnya dan berdiri di samping Liu Jingning, menatapnya. Niu Batian menjadi tak kenal takut karena hendak mendarat di kapal sukunya. Jadi, dia berkata dengan senyum sinis, diam. Sebagai semut, Anda tidak memenuhi syarat untuk memanggil nama saya. Tetaplah di sana, dan tunggu aku mengambil nyawa anjingmu setelah aku mendarat. Heh, kamu harus mengincarku, dan jangan mengancamku dengan nyawa Buttface. Suke mencibir. Buttface langsung mengutuk, F***CK, bocah cilik, dia bilang dia akan mengambil nyawamu yang seperti anjing. Itu bukan urusanku. Suke mendorong Buttface ke belakang dan menatap Niu Batian. Kemudian, dia berkata dengan senyum dingin, juga, siapa bilang kamu bisa mendarat di kapal itu? Setelah mengatakan itu, 3 kapal selam nuklir mulai tiba-tiba dan berbalik ke kapal suku Heavenhorn Ox. Engah, engah, engah. 3 suara tumpul datang dari laut. 3 torpedo yang ditembakkan oleh meriam bertenaga dewa sedang berlayar menuju kapal itu, menciptakan untaian riak. Gemuruh, sebelum sisa pembudidaya punya waktu untuk bereaksi, sebuah band besar masuk. Setelah getaran keras, setengah dari kapal suku Heavenhorn Ox telah berubah menjadi serpihan kayu, yang tersebar di atas air. Orang-orang dari suku sapi tanduk surga yang telah berdiri di separuh kapal itu jatuh tepat ke laut Upflow. Sesaat kemudian, semuanya dilahap oleh laut tanpa teriakan. Seluruh area tiba-tiba terdiam. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang bergumam, matanya penuh teror. Separuh kapal lainnya juga tenggelam. Kapal karam itu dimakan oleh laut. Orang-orang di separuh kapal itu ketakutan. Mustahil, itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami membuat kapal itu dengan begitu banyak kayu dewa. Bagaimana bisa begitu rentan? Di mana kapal-kapal itu? Datang saja ke sini untuk menyelamatkan kami. Mereka mulai berteriak panik. Kapal karam itu akan tenggelam, tetapi tidak ada kapal di daerah itu untuk dilompati. Yang lain ingin menyelamatkan Niu Batian, tapi kapal karam itu cukup jauh. Begitu mereka mencoba terbang ke kapal-kapal itu dengan seni sihir, mereka akan terbunuh oleh mantra pembatas di langit. Mereka telah didorong ke parit terakhir. Suke kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, lagi. Ledakan. 3 kapal selam menembakkan torpedo lagi,
yang langsung mengenai bangkai kapal. Suke telah merampas kesempatan mereka untuk berlama-lama dengan nafas terakhir hidup mereka. Ledakan dahsyat itu merobek bangkai kapal menjadi berkeping-keping. Semua orang dari suku sapi tanduk surga jatuh ke dalam air dan tewas seketika. Tidak, Niu Batian melihat apa yang terjadi dan mulai berteriak histeris. Suke tersenyum dan berteriak, menunjuk ke Niu Batian, semua kapal induk, luncurkan semua pesawat yang dibawa oleh kapal induk, dan tiup lembu itu ke langit. Terus tembak dia sampai dia selesai. Lalu, dia bisa mendarat. Desir, desir, desir. Setelah mendapat perintah dari Suke, awan jet tempur lepas landas dari 4 kapal induk seperti segerombolan lebah, yang menimbulkan suara memekakkan telinga. Para pejuang mulai menembaki Niu Batian dengan meriam mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua bola meriam mengenai sasarannya dengan akurat, meniup Niu Batian yang jatuh kembali ke langit. Para pembudidaya tercengang di tempat. Orang-orang yang sangat terkejut menelan dengan susah payah. Dalam benak mereka, hanya ada satu pikiran putus asa, bagaimana kita bisa bermain dengannya? Menyaksikan jet tempur memperbesar seperti segerombolan lebah di langit, pembangkit tenaga listrik benar-benar terkejut dan menatap dengan ekspresi rumit. Mereka sangat rentan di depan benda-benda yang sangat kuat ini. Laut Upflow penuh dengan semua jenis mantra yang membatasi. Apakah dia menggunakan helikopter, kapal selam, kapal induk, atau para jet tempur? Suke dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Kompetisi ini tidak adil. Mereka tidak akan pernah menang. Banyak dari mereka yang menderita, terutama putra suci dari pavilion Prevailing, yang mengatakan dia akan membawa pergi Liu Jingning, merasakan wajahnya jatuh bersama dengan anggota sekte lainnya. Orang ini benar-benar menyeramkan. Dari mana dia berasal? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak benda ajaib? Di luar Mysteryland, benda-benda itu bisa dengan mudah dihancurkan. Namun, mereka, memang benda ajaib di laut yang mengalir ke atas. Dua tetua dari Prevailing Wind Pavilion bergumam dengan sungguh-sungguh. Mereka menatap Suke dengan waspada karena takut mereka bisa menjadi target selanjutnya. Dalam hal ini, mereka akan binasa setelah suku sapi tanduk surga. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Jangan khawatir, sepertinya orang ini tidak mengenal dunia penggarap dengan baik. Putra suci dari Pavilion Angin yang berlaku berkata dengan suara rendah untuk menyemangati anak buahnya. Dia tidak tahu seberapa kuat Pavilion Angin Prevailing kita. Dia tidak mampu menyinggung kita. Seorang penatua tersenyum kecut. Putra suci, dia berani menyinggung suku sapi tanduk surga, lupakan kami. Karena suku sapi tanduk surga itu bodoh, jawab putra suci. Mereka tidak menyebutkan status mereka di benua selatan. Orang ini sembrono dan berpendirian keras. Jika kita memberitahu dia kepentingan dan kepentingan dalam masalah ini, dia tidak akan pernah berani menyerang kita. Dengan senyum dingin, dia mulai tenang secara bertahap. Kata-katanya meyakinkan anggota lain dari Prevailing Wind Pavilion. Oleh karena itu, mereka juga menjadi tenang dan mulai menatap Suke. Pada saat ini, Suke sedang fokus pada Niu Batian, yang berteriak marah saat dia diledakkan oleh misil. Ekspresi lucu di wajahnya membuat Suke tertawa. Dia sebenarnya tidak menyangka torpedo kapal selam begitu kuat. Dengan iseng, dia memodifikasi God Power Cannon dengan menggunakan torpedo sebagai amunisinya. Dia masih bisa menembakkan meriam menggunakan Spirit Stone sebagai energi. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah torpedo menghantam kapal, itu akan mengaktifkan mantra pembatas dan menyebabkan ledakan. Kapal besar suku sapi tanduk langit hancur seketika di bawah kekuatan gabungan. Jet tempur dari kapal induk hanya dilengkapi dengan rudal biasa. Semua jet tempur itu tidak berawak dan dikendalikan oleh kekuatan jiwa Suke. Mereka cukup kuat tetapi masih tidak dapat membahayakan seorang kultivator di tahap pelatihan Void. Suke tahu para pembudidaya ini tidak berani menggunakan seni sihir di sini, terutama saat mereka berada di langit. Menggunakan seni sihir bisa memicu mantra pembatas, yang bisa melenyapkannya secara instan. Oleh karena itu, jet tempur dan misil ini sangat berguna saat ini. Ledakan setiap rudal melukai Niu Batian dan melemparkannya, tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatan inti sejati untuk mempertahankan diri atau melawan. Dia tersedak karena marah. Niu Batian, apakah kamu sudah matang? Suke berteriak keras. Para penonton tidak bisa membantu tetapi berkedut karena malu. Apakah dia benar-benar akan memanggang Niu Batian dengan misil? Tapi Anda tidak bisa hanya bertanya apakah dia matang atau tidak. Sudahkah Anda mempertimbangkan perasaan pria itu? Niu Batian, yang terlalu marah untuk mengatakan apapun, melolong marah. Dia telah menyaksikan subversi anggota sukunya serta kapalnya dengan matanya sendiri.
Jika Suke tidak memerintahkan jet tempur untuk meledakkannya dengan misil, dia akan jatuh ke laut Upflow dan mati di tempat. Namun, dia tidak menganggap ini beruntung. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah. Suke hanya mempermalukannya, yang membuatnya sangat marah. Mewakili suku sapi tanduk surga, teriak Niu Batian dengan marah. Dengan ini saya bersumpah bahwa kami akan menemukan Anda dan membunuh Anda dimanapun Anda bersembunyi. Lalu kami akan mengekstraksi jiwa Anda dan membakarnya selamanya. Suaranya yang memekakkan telinga bergema di seluruh area. Namun, Suke menjawab dengan senyum tenang. Suku tanduk surga bukanlah apa-apa. Kalian semua akan menjadi daging sapi di mangkukku. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah matang? Mengapa kamu masih bisa berbicara? Persetan, teriak Niu Batian dengan marah. Kamu hanya orang biasa dan kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku. Saat aku mendarat, hukumanku akan lebih buruk daripada kematian. Betulkah? Oke, saya akan membiarkan Anda mendarat. Suke tertawa dengan lambaian tangannya. Semua jet tempur segera menghentikan serangan mereka. Ketika tidak ada rudal yang terbang ke Niu Batian, dia langsung panik. Tanpa ledakan rudal, dia mulai jatuh. Di bawahnya, laut Upflow yang perkasa menunggu. Dan tidak ada kapal di sekelilingnya. Tidak, Niu Batian langsung berteriak, matanya merah. Dia menyadari bahwa dibombardir oleh rudal jauh lebih baik daripada kehilangan nyawanya di laut. Niu Batian memandang Suke dan berteriak, bocah cilik, itu saja. Tolong bantu saya mendarat di kapal. The Heaven Horn Ox Tribble akan membiarkan masa lalu berlalu. Oke, Suke mengangguk dengan gembira. Dia menunjuk beberapa jet tempur di langit, yang langsung menembakkan misil ke Niu Batian. Namun, kali ini rudal tersebut meledak tepat di atas Niu Batian. Gemuruh, didorong oleh ledakan keras, Niu Batian mulai jatuh ke permukaan laut dengan kecepatan lebih cepat. Oh, maaf, aku ketinggalan, kata Suke sambil tersenyum, tapi tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Kamu, Niu Batian sangat marah. Sebelum dia sempat menyelesaikan kutukannya, dia jatuh ke laut. Guyuran. Dengan cipratan besar, dia berubah menjadi genangan darah di laut yang mengalir ke atas. Tiba-tiba, semua orang di daerah ini ketakutan, menggigil di punggung mereka. Bagaimana orang ini begitu kejam? Dia sama sekali tidak seperti orang biasa. Saat dia berbicara dengannya, dia membunuh dengan tawa Niu Batian dengan membiarkannya jatuh ke laut yang melayang. Apakah dia bodoh atau tidak takut? Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Duan Jiude. Setelah menaiki kapal lain, lelaki tua ini sangat tidak bahagia. Dia berencana untuk menyelamatkan Suke begitu dia mulai memohon bantuan setelah terpojok. Namun, dia tidak menyangka Suke memiliki begitu banyak strategi dan trik. Setelah mengambil barang-barang ajaib yang belum pernah terdengar, Suke baru saja menjadi penguasa laut yang melayang. Berengsek, apakah dia benar-benar dari Gunung 5 Elemen? Saya belum pernah melihat hal seperti itu di Gunung 5 Elemen sebelumnya. Kelopak mata Duan Jiude berkedut, dia merasakan teror di hatinya. Dia sekarang ingin tahu tentang latar belakang dan sejarah Suke, tetapi mereka juga membuatnya sedikit khawatir. Tidak, jika tuanku kembali dan memutuskan untuk menempatkan orang ini pada posisi penting, dapatkah dia menipu dia? Guru saya telah menjadi seorang kultivator selama beberapa ribu tahun. Dia sangat kuat dan membenci kejahatan. Dia memperlakukan kejahatan sebagai musuh yang mematikan. Tapi dia juga tidak bersalah. Duan Jiude merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Suke mendekati tuannya. Kalau tidak, sesuatu yang serius akan terjadi. Sayang sekali. Saya telah menyia-nyiakan begitu banyak daging berkualitas. Suke berkata dengan menyesal. Lupakan saja, sekarang suku sapi tanduk surga keluar. Selanjutnya, pavilion angin yang berjaya. Suke mengalihkan pandangannya langsung ke Prevailing Wind Pavilion. Mereka langsung kaget, meskipun secara psikologis mereka telah mempersiapkan balas dendam Suke, mereka sekarang panik. Putra suci dari pavilion angin Prevailing melangkah keluar dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kemudian, dia dengan angkuh bertanya, kamu Suke kan? Tahukah Anda seberapa kuat suku sapi tanduk surga yang baru saja Anda bunuh di benua selatan? Apakah Anda tahu pavilion angin Prevailing kami juga merupakan sekte luar biasa di benua selatan? Aku tidak tahu. Oke, kapal selam nuklir, bersiaplah untuk menembakkan torpedo. 3, 2, 1, tembak. Apa? Putra suci pavilion angin yang bertahan tertegun. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Pertanyaannya yang kasar bisa menakuti kebanyakan orang. Bagaimanapun, pavilion angin yang berlaku adalah salah satu penguasa benua selatan. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka dengan santai.
Namun, Suke bahkan tidak memandangnya dengan serius, dia hanya menjawab dengan 3 kata, "Saya tidak tahu." Kemudian, dia memerintahkan kapal selam untuk menyerang. Sederhana, kasar, lugas, dan rapi. Tidak hanya anggota Prevailing Wind Pavilion tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi para pembudidaya lainnya juga tercengang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara tumpul datang dari laut yang mengalir lagi. Riak di air menunjukkan beberapa torpedo sedang bergegas menuju kapal Prevailing Wind Pavilion. Putra suci mereka tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya dan berteriak, "Berhenti!" Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia salah paham tentang Suke. Dia bukan pria yang berkepala panas tapi kejam, yang selalu menyembunyikan belati di senyumnya. Sebagai seorang pemuda, dia bisa begitu tegas membunuh tanpa mempertimbangkan kekuatan lawannya. Dia bahkan lebih hebat dari Duan Jiude. Ledakan. Akhirnya, teriakan Prevailing Wind Pavilion tidak berhasil. Setelah dihantam oleh beberapa torpedo, kapal mereka yang tidak sekuat suku sapi tanduk surga itu langsung hancur berkeping-keping. Semua pembangkit tenaga listrik dari Prevailing Wind Pavilion jatuh ke Upflozi, di mana mereka dengan cepat dilahap bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk berteriak. Laut Upflo penuh dengan perangkap pembunuhan. Tidak ada yang bisa bertahan setelah jatuh ke dalamnya. Daerah itu kembali sunyi. Banyak orang bahkan tidak berani terkesiap. Jauh di lubuk hati mereka sangat terkejut. Orang biasa telah membunuh semua anggota suku sapi tanduk surga dan pavilion angin yang berlaku, begitu saja. Dia bahkan membunuh mereka yang memiliki kekuatan laut yang mengalir ke atas. Penggarap lainnya masih kaget dan ketakutan. Liu Jingning juga kaget. Dia melebarkan matanya yang indah, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Suke mengucapkan, "Biarkan aku yang menanganinya," masih bergema di benaknya. Dia benar-benar menanganinya. Dia menghancurkan musuh-musuhnya seperti itu bukan apa-apa. Suku sapi tanduk surga dan pavilion angin yang berlaku seperti semut baginya. Sayang, dia pamer lagi. Ini sangat menjengkelkan. Aku seharusnya juga menunjukkan keahlianku. Buttface cukup tertekan dan tidak yakin, mengira Suke mungkin akan dikalahkan. Dia bahkan berencana untuk melarikan diri. Buttface tidak menyangka Suke dengan mudah mengalahkan lawannya dengan cara yang sombong, itu membuatnya cukup iri. Sepertinya Prevailing Wind Pavilion biasa saja. Ayo, siapa target saya selanjutnya? Suke menyipitkan matanya dan menatap para pembudidaya lainnya sambil tersenyum. Para pembudidaya sangat ketakutan sehingga mereka merasa darah mereka membeku. Dunia penggarap adalah dunia anjing makan anjing. Pembunuhan dan perampokan terjadi di mana-mana. Semua orang sudah terbiasa dengan itu. Namun, pada saat itu, mereka menyadari betapa mengerikannya pemuda ini. Pembunuhannya yang kejam, dan tegas mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik. Lebih penting lagi, dia hanyalah orang biasa. Mereka mencoba menghindari kontak mata dengan Suke karena takut mereka akan berakhir seperti suku sapi tanduk surga dan pavilion angin yang berjaya. Suke cukup puas dengan efek ini. Nada peringatan sistem terus bergema di benaknya, dan acting top points-nya telah melebihi 50.000. Itu sangat menguntungkan baginya. Lebih penting lagi, dia telah memerintahkan tubuh Tao untuk mengendalikan semua kapal selam dan kapal induk. Dia kemudian membunuh orang-orang dari suku sapi tanduk surga dan pavilion angin Prevailing dengan kekuatan laut yang mengalir. Setelah itu, tubuh Tao mencapai level 10 dari tahap transformasi bayi, yang merupakan puncak dari tahap itu. Dia bahkan memiliki banyak poin pengalaman. Tubuh aslinya masih orang biasa tanpa pencapaian kultivasi. Namun, Suke tidak terburu-buru. Dengan sumber daya yang melimpah, dia bisa mendapatkan kembali pencapaian kultivasinya dengan mudah. Melihat Suke masih mengintip ke arahnya, Duan Jiude melompat dan berteriak, "Se-asteriste. Bocah kecil, mengapa kamu menatapku? Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap akan terbunuh jika dia jatuh ke laut Upflo." "Pengecut, mengapa kamu begitu panik?" kata Suke dengan jijik. Faktanya, dia tidak berencana untuk menyerang Duan Jiude. Lagi pula, kecuali Buttface dan Liu Jingning, Duan Jiude dapat dianggap sebagai pria yang jujur di antara para pembudidaya lainnya. Setelah pengumuman hadiah oleh suku sapi tanduk surga dan gedung riang, semua pembudidaya mencoba membunuh Suke. Mereka tidak peduli jika Suke hanyalah orang biasa. Untuk mengimbangi suku sapi tanduk surga dan gedung riang, mereka tidak ragu untuk berpartisipasi dalam pembunuhan itu. Suke sangat marah dengan perilaku mereka. Oleh karena itu, setelah membunuh semua anggota suku sapi tanduk surga dan pavilion angin yang berlaku, Suke telah menargetkan gedung riang. Dong Genji, Suke memulai absen. Dong Genji mengubah ekspresi wajahnya. Bahkan para jenius di belakangnya menggelapkan wajah mereka.
Itu adalah pertama kalinya nasib sekelompok jenius yang dihormati harus diputuskan oleh orang lain. Apalagi yang mengendalikan hidup atau mati mereka adalah orang biasa. Suke, apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Dong Genji bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, saya bukan orang seperti itu, jawab Suke dengan senyum lembut. Dong Genji dan anak buahnya mengedutkan bibir. Anda hanya orang seperti itu? Suke, kamu akan menyesali keputusanmu untuk menyerang gedung Karefri kami. Kami telah memperoleh informasi tentang aula perunggu kuno, yang terkait dengan keselamatan Jiang Hongyan. Sekarang, apakah kamu masih akan membunuh kami? Dong Genji bertanya lagi. Betulkah? Suke mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayai Dong Genji. Apa yang dikatakan orang munafik ini kemungkinan besar salah. Namun, Liu Jingning mengirim pesan ke Suke. Apa yang dia katakan benar? Ketika Anda menghilang, Dong Genji dan anak buahnya menemukan sebuah buku kuno yang mencatat sejarah aula perunggu kuno. Tapi Karefri Building menolak mengungkapkan informasi di buku kuno itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Suke terkejut dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Sebaliknya, dia memandang Dong Genji dan berkata sambil tersenyum, beri aku buku kuno itu, dan aku tidak akan menyakitimu. Dong Genji segera menggelengkan kepalanya, dia bukan orang bodoh. Itu tidak akan terjadi kecuali kita pergi ke darat bersama. Kalau tidak, saya lebih suka membuangnya ke laut yang mengalir ke atas. Menurut pemahamannya tentang Suke, dia tahu Suke bisa memakan kata-katanya dengan mudah. Jika dia menyerahkan buku itu sekarang, Suke pasti akan membunuh mereka di detik berikutnya. Suke mengangguk setuju dengan permintaan Dong Genji. Oke, kamu bisa memberikannya padaku saat kita pergi ke darat. Suke juga sangat mengenal Dong Genji, dia benar-benar akan membuang buku kuno itu ke Laut Upflow jika dia didorong ke sudut. Selain itu, Suke tidak khawatir Dong Genji akan memakan kata-katanya. Dia memiliki banyak metode untuk meminta Duan Jiude memecahkan masalah ini untuknya. Orang-orang dari keluarga dan sekte lainnya menjadi semakin cemas. Gedung Karefri selamat, siapa yang akan menjadi target berikutnya? Keluarga besar dan sekte dari benua timur menjadi yang paling cemas. Keluarga Jiang bahkan berharap mereka bisa menjadi tidak terlihat, sehingga mereka bisa menghindari mata Suke. Jauh di lubuk hati mereka sangat marah. Mereka tidak akan begitu bingung jika mereka tidak berada di Upflow Sea. Teman-teman, tenanglah. Saya bukan orang yang membunuh sesuka hati. Tidak perlu terlalu gugup. Sebagai kultivator, kita harus masuk akal. Jika Anda tidak menyinggung saya tidak akan menyerang Anda, kata Suke dengan senyum tipis. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Para pembudidaya menggerakkan bibir mereka, malu. Semuanya telah berpartisipasi dalam serangan itu, jadi mereka telah menyinggung Suke. Seorang biksu melangkah keluar dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia berkata dengan tenang, Amitabha, Su pemberi sedekah, apa yang kita lakukan barusan salah. Biarkan saya memotong ke pengejaran. Apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan pengampunan dari Anda, sehingga Anda dapat melepaskan kami? Dia mengatakan apa yang dipikirkan oleh semua pembudidaya lainnya. Suke berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu bahwa fraksi surga yang meledak sangat membutuhkan batu roh. Jika Anda dapat membayar 100.000 batu roh kelas terbaik untuk setiap orang, saya akan melupakan semuanya. 100.000 batu roh kelas terbaik? Mendengar kata-katanya para pembudidaya tidak bisa menahan rasa sakit hati. Harga satuan cukup tinggi. Mereka akan menghabiskan 2 atau 3 juta batu roh kelas terbaik untuk menyelamatkan semua orang di kapal mereka. Biksu itu membuat pilihannya dan melemparkan cincin penyimpanan ke Suke. Oke, kali ini, kuil angin dan guntur kami mengirim 10 orang. Ambil 1 juta batu roh tingkat terbaik ini. Su yang memberi sedekah, tolong periksa. Melihat itu, para kultivator lain berhenti ragu dan mengikuti, mengatupkan gigi. Lagi pula, mereka bisa menukar hidup mereka dengan batu roh, yang lebih baik daripada tenggelam di laut yang mengalir dengan batu roh. Keluarga Yun memiliki 30 orang, jadi ini adalah 3 juta batu roh tingkat terbaik. Sekte aliran berkabut memiliki 23 orang, jadi ini adalah 2,3 juta batu roh tingkat terbaik. Sekte awan melayang memiliki 15 orang, jadi ini adalah 1,5 juta batu roh tingkat terbaik. Keluarga Jiang memiliki 41 orang, jadi ini adalah 4,1 juta batu roh kelas terbaik. Segera, hampir semua keluarga dan sekte membayar batu roh mereka, kecuali beberapa sekte yang tidak cukup membawa mereka. Suke cukup senang dengan hasil ini. Dia menerima lebih dari 40 juta batu roh tingkat terbaik. Bersama dengan batu roh yang dia peroleh sebelumnya, dia sekarang memiliki lebih dari 100 juta.
Itu adalah sumber daya yang hebat, yang cukup untuk mendukung kultivasinya sampai dia mencapai tahap sintesis bentuk. Rekan kultivator Su, bisakah kita pergi sekarang? Seseorang bertanya. Mereka telah membayar batu roh mereka, tetapi mereka masih dikelilingi oleh kapal selam dan kapal induk Suke, yang mencegah mereka bermain api dengan mudah. Namun, jawaban Suke adalah, tentu saja tidak. Apa? Semua pembudidaya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Apakah dia akan memakan kata-katanya setelah menerima batu roh? Teman-teman, harap tenang. Apa yang saya katakan adalah setelah menerima 100.000 batu roh tingkat terbaik untuk setiap orang, saya akan melupakan semuanya. Tapi saya tidak mengatakan saya akan membiarkan Anda pergi, kata Suke sambil tersenyum. Tapi senyumnya hanyalah mimpi buruk bagi para pembudidaya itu. Mengerutkan alisnya, seorang perawan suci mau tidak mau bertanya, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Suke berhenti tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh pertanyaan bagus. Sebenarnya, tolong jangan gugup. Aku tidak akan menyakitimu. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda tentang bisnis. SS. Bisnis. Kata-katanya membingungkan semua orang. Bagaimana mungkin orang ini punya bisnis untuk dibicarakan? Mungkinkah dia ingin kita membantunya? Bahkan Budfest, Liu Jingning dan Duan Jiude bingung. Perawan suci keluarga Yun di Laut Utara melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum, karena kamu bilang ingin membicarakan bisnis, tolong katakan saja. Saya mendengarkan dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Dia telah merencanakan untuk mendapatkan kapal pesiar Suke. Tapi sekarang, dia hanya ingin pergi. Suke sangat ingin mendapatkan bantuan dari mereka, jadi dia akan menyetujui permintaannya. Dia tahu dia bisa memakan kata-katanya setelah meninggalkan tempat itu. Melihat itu, para pembudidaya lainnya mengikutinya seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Teman kultivator Su, apa yang ingin kamu bicarakan? Tolong beritahu kami. Benar, karena kamu telah melupakan segalanya, kita akan menjadi teman di masa depan. Benar, jika Anda memiliki masalah, beritahu kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tepat, itu juga yang akan dilakukan Sekte Aliran Berkabut. Suke senang setelah melihat sikap suportif para kultivator. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Besar, karena kalian semua sudah setuju, aku akan mengatakannya. Para pembudidaya menganggukkan kepala. Tentu saja, katakan saja. Oke, Suke mengangguk berat seolah dia didorong. Sementara itu, dia mengeluarkan pengeras suara dan berteriak, teman-teman. Anda sedang dirampok. Sekarang, laki-laki berdiri di kiri, perempuan berdiri di kanan, dan waria berdiri di tengah. Berjongkok, dan letakkan tangan Anda di belakang kepala. Lalu, serahkan semua cincin penyimpanan dan artefak magismu.